Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas struktur gigi dan penyusunnya. Sebelum memasuki untuk struktur dan penyusunnya, mari kita mengetahui arti dari gigi. Gigi adalah bagian kecil yang terdapat di rahang atas atau bawah. Setiap gigi tertanam di dalam gusi. Akarnya menembus garis gusi dan masuk ke tulang rahang. Jika ditotal jumlah gigi dari tulang rahang atas maupun bawah, gigi susu pada anak berjumlah 20, yang terdiri dari 4 gigi seri depan, 4 gigi seri samping, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Sedangkan gigi permanen berjumlah 32 gigi, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 gigi geraham belakang. Untuk ini gigi permanen pada orang dewasa. Dan ini adalah gambaran perbandingan pada gigi susu dan gigi permanen. Untuk bagian gigi seri, yaitu gigi tajam di bagian depan mulut yang menggigit makanan dan memotong menjadi potongan-potongan kecil. Mereka rata dan tepi tipis. Mereka juga disebut gigi anterior. Baik anak ataupun orang dewasa, gigi seri terdapat 4 gigi seri tengah di depan mulut, 2 di setiap baris, dengan 1 gigi seri lateral diposisikan di kedua sisinya. Untuk gigi seri berbeda dengan gigi taring. Gigi seri tidak begitu tajam, namun gigi taring sangat tajam. Untuk gigi taring adalah gigi tajam dan runcing. Karena dia tajam dan runcing, maka gigi taring ini sangat tajam. Yang terletak di sebelah gigi seri dan terlihat seperti taring. Dokter gigi biasanya menyebutnya seperti cuspid atau eye teeth. Taring adalah gigi yang terpanjang dari semua gigi, dan orang menggunakannya untuk merobek makanan. Baik anak maupun orang dewasa memiliki 4 gigi taring. Anak-anak biasanya mendapatkan gigi taring permanen pertama mereka antara usia 9 dan 12 tahun. Gigi taring bawah cenderung keluar sedikit sebelum gigi taring di rahang atas. Premolar atau bicuspid lebih besar dari gigi seri dan gigi taring. Mereka terdapat kaninas atau gigi taring dan membantu mengunyah, menggiling makanan. Kaninas di sini maksudnya bukan dari gigi taring, tapi dia bersebelahan dengan gigi taring. Orang dewasa memiliki 8 gigi premolar. Premolar pertama atau kedua adalah geraham yang duduk di sebelah gigi taring. Anak kecil masih belum memiliki gigi ini. Biasanya gigi ini akan muncul pada anak-anak 10 hingga 12 tahun. Selanjutnya adalah geraham, yaitu gigi yang terbesar dari semua gigi. Mereka memiliki permukaan datar yang besar dengan tonjolan yang memungkinkan mereka untuk mengunyah makanan dan menggilingnya. Orang dewasa memiliki 12 geraham permanen, 6 di rahang bawah dan atas, dan anak memiliki 8 geraham sulung. Geraham terakhir yang tererupsi adalah gigi bungsu atau geraham ketiga yang biasanya tumbuh antara usia 17 hingga 21 tahun. Untuk terkadang gigi bungsu dapat mengalami impaksi, yang berarti mereka dapat terperangkap di bawah gusi dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Gigi bungsu yang hanya tumbuh setengah jalan atau berada pada posisi yang salah satu meningkatkan resiko infeksi atau kerusakan pada daerah sekitarnya. Sangat pentingnya untuk berkunjung ke dokter jika beberapa orang memiliki masalah dengan gigi bungsu. Baik, ini adalah gambaran untuk erupsi pada gigi susu dan syat itu pada akhir dari erupsi. Selanjutnya adalah erupsi terakhir pada gigi permanen.
Untuk struktur dan pembentuknya yaitu gigi terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian atas yaitu crown mahkota yang terdapat enamel, dentin, dan ruang pulpa. Dan untuk yang kedua yaitu pada bagian leher gigi. Leher gigi ternyata hanya terdapat gusi. Untuk root atau akar terdapat periodontal, ligamentum, cementum, saluran akar, tulang, mandibula, dan maksila, saraf, dan pembuluh darah. Tulang mandibula dan tulang maksila adalah tulang mandibula, yaitu tulang bagian bawah, rahang bawah, dan tulang maksila adalah tulang rahang atas. Selanjutnya adalah enamel. Enamel merupakan merupakan lapisan terluar gigi atau biasa disebut enamel atau email. Merupakan bagian tubuh gigi yang paling keras. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang ada di dalam gigi. Enamel gigi ini terbuat dari kalsium dan fosfat seperti tulang, namun lebih kuat karena dibentuk oleh protein spesifik dan kristalit. Lapisan ini mengandung 5% air dan 95% zat inorganik hidroksi apalit, senyawa kalsium fosfat, dan zat organik yaitu pada protein dan mukopolisakarida. Akan tetapi enamel sangat rentan dengan asam dan penumpukan bakteri. Enamel bisa menjadi larut dan rusak jika terkena zat tersebut. Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi karies atau pelubangan pada gigi jika enamel menjadi rusak. Terus selanjutnya adalah dentin. Dentin ini adalah zat antara zat email, yaitu zat yang pada mahkota, atau semen zat di antara akar dari gigi dan ruang pulpa. Dentin disekresikan oleh odontoblast pulpa gigi. Pembentukan dentin dikenal sebagai dentinogenesis yang menyerap bahwa warna kuning tersusun atas 70% bahan organik dan 20% bahan organik, dan untuk 10%-nya air. Di sini dentin berwarna kuning ya. Terus selanjutnya adalah pulpa. Pulpa gigi merupakan jaringan ikat yang terdiri atas sel, substansi dasar, dan serat. Sel yang terdapat pada pulpa antara lain fibroblast, preodontoblast, odontoblast, dan sel imun dan mesenkim. Fibroblast sering ditemui pada jaringan ikat dan berperan terutama dalam penyembuhan luka. Preodontoblast terdapat pada zona kaya sel, dan ketika terjadi cedera pulpa, mereka akan bermigrasi ke arah di mana mereka dibutuhkan dan berdiferensiasi secara penuh menjadi odontoblast. Odontoblast dapat mensekresikan matriks yang akan termineralisasi menjadi dentin. Sel mesenkim dapat berubah menjadi beberapa macam sel yang dibutuhkan. Dengan adanya sel tersebut, pulpa dapat berfungsi sebagai penyokong dan pembentuk dentin. Selanjutnya itu gusi. Jaringan gingiva normal aslinya normal, yaitu warnanya merah. Kenapa berwarna merah? Dikarenakan adanya darah yang mengalir. Hubungan gingiva dengan gigi dan tulang melalui serat periodontal, dikenal juga dengan serat PDL. Gingiva merupakan salah satu komponen dari periodontium atau PDL. Komponen lainnya adalah cementum, lapisan sel terluar dari akar gigi, tulang, dan serat PDL. Gingiva secara anatomis terbagi menjadi 3, yaitu marginal gingiva, attached gingiva, dan interdental gingiva. Untuk marginal gingiva, yaitu pada di sini, yaitu dekat pada gigi. Marginal gingiva merupakan bagian tepi gingiva yang menyelimuti gigi seperti kerah pada baju. Pada 50% kasus, batas marginal gingiva
dengan attached gingiva ditandai dengan adanya cerukan dangkal yang disebut free gingival groove. Marginal gingiva umumnya memiliki lebar 1 mm, membentuk dinding jaringan lunak dari siklus gingiva. Marginal gingiva dapat dipisahkan dengan permukaan gigi dengan menggunakan probe periodontal. Selanjutnya adalah attached gingiva. Attached gingiva merupakan kelanjutan dari marginal gingiva. Jaringan padat ini terikat kuat dengan periosteum tulang alveolar di bawahnya. Permukaan luar dari attachment gingiva terus memanjang ke mukosa alveolar yang lebih kendur dan dapat digerakkan. Bagian tersebut disebut mucogingival junction. Untuk terakhir yaitu interdental gingiva. Interdental gingiva mewakili gingiva embrasure di mana terdapat ruang interproximal di bawah tempat berkontraksinya gigi. Interdental gingiva dapat berbentuk piramidal atau berbentuk lembah. Biasanya ini dibawa karena saya tidak menemukan gambar yang cocok untuk interdental gingiva. Untuk selanjutnya yaitu ligamen periodontal yang merupakan jaringan lunak yang menyangga dan terletak di antara sementum dan tulang alveolar soket gigi. PDL atau ligamen periodontal ini tidak hanya memiliki peranan sebagai penyangga gigi saja, tetapi juga berperan dalam mengatur suplai nutrisi, hemoestasis, dan perbaikan jaringan yang rusak. Ya, selanjutnya untuk sementum, lapisan jaringan mesenkim tipis avaskuler terklasifikasi yang menutupi dentin pada akar anatomis. Sementum merupakan satu dari 4 jaringan pendukung gigi pada rahang periodontium selain tulang alveolar, ligamen periodontal, dan gingiva. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.